Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Di sini saya Lailatul Hidayah dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang makalah saya, yakni dakwah Wali Songo di Tanah Jawa. Di sini di makalah ada 2 bahasan, yaitu Sunan Giri dan Sunan Kalijaga. Untuk pembahasannya, yakni ada seputar Sunan Giri dan Sunan Kalijaga atau biografi singkatnya. Yang kedua ada perjuangan Sunan Giri dan Sunan Kalijaga dalam mendakwahkan Islam. Yang ketiga ada tantangan, peran, prestasi dari Sunan Giri dan Sunan Kalijaga. Kemudian yang pembahasan terakhir ada jejak Sunan Giri dan Sunan Kalijaga di masa sekarang. Nah, untuk pembahasan yang pertama langsung pada Sunan Giri ya. Jadi nama asli Sunan Giri yaitu Muhammad Ainul Yakin. Beliau lahir di Blambangan pada tahun 1442 Masehi. Beliau memiliki ayah yang bernama Maulana Ishak dan ibunya Dewi Sekardadu. Pada usia 7 tahun, beliau belajar ilmu agama kepada Sunan Ampel dan saat dewasa memperdalam ilmu agama di Pasai Aceh. Dan untuk di Pasai Aceh ini, beliau memperdalam ilmunya tidak lain yaitu kepada ayahnya sendiri. Sebab memang dari dalam kandungan Sunan Giri sudah terpisah dari ayahnya. Untuk nama lain dari Sunan Giri yaitu ada Raden Paku, Prabu Satmoto, Joko Samudro, Raden Ainul Yakin, dan Sultan Abdul Fakih. Nah, untuk selanjutnya ada perjuangan Sunan Giri dalam mendakwahkan Islam. Jadi Sunan Giri di sini mendakwahkan Islam dengan metode pendidikan, kemudian kesenian. Nah, di bidang pendidikan ini beliau mendirikan masjid dan juga pesantren yang di situ santrinya dari berbagai daerah. Orang-orangnya yaitu berasal dari Maluku, Madura, Lombok, Makassar, Hitu, dan Ternate. Kemudian di pesantren itu memiliki pertumbuhan yang sangat pesat karena di sana menjadi pusat kegiatan masyarakat yang setiap harinya selalu saja ada bertambah pelajar yang ingin menimba ilmu dengan Sunan Giri. Kemudian pada bidang kesenian, Sunan Giri sendiri menciptakan lagu atau tembang-tembang yang di dalamnya ada ajaran-ajaran ilmu agama Islam. Contohnya ada Gula Ganti, Cublak-Cublak Suweng, Tembang Asmarandono, kemudian ada Pucung. Selanjutnya, tantangan, peran, ataupun prestasi dari Sunan Giri. Jadi, di kalangan Wali Songo, Sunan Giri dikenal sebagai orang yang ahli dalam bidang politik dan ketatanegaraan. Karena beliau pernah merumuskan peraturan pedoman tentang tata cara di keraton. Kemudian, selain itu juga beliau memiliki pengaruh yang amat besar karena konon katanya pada saat itu tidak sah jabatan seorang raja jika kerajaannya belum mendapatkan restu dari Sunan Giri. Kemudian untuk yang kedua, setelah Sunan Ampel wafat, beliau diangkat menjadi penghulu dan mufti serta pemimpin Islam di seluruh tanah Jawa. Jadi dari penjelasan tersebut jelas ya kalau Sunan Giri memiliki peranan yang sangat penting di Jawa. Kemudian untuk yang ketiga, upaya penaklukan Raja Brawijaya Majapahit terhadap Giri Kedaton. Seperti yang sudah saya katakan tadi, pesantren yang didirikan oleh Sunan Giri ini memiliki perkembangan yang sangat pesat sehingga kerajaan Majapahit yang pada saat itu memerintah takut kalau pesantren tersebut nantinya akan menjadi kekuatan politik yang mengancam kerajaan, sehingga untuk menghilangkan kekhawatiran raja tersebut, maka upaya penaklukan pun dilakukan oleh Raja Brawijaya. Namun pada akhirnya dari pihak Majapahit kalah karena salah satu buku mengatakan bahwa pada saat itu ada ribuan tawon dengan kehendak Allah yang datang untuk menolong santri dan juga prajurit Giri Kedaton untuk melawan Majapahit.
Selanjutnya untuk subbab yang terakhir dari Sunan Giri, yaitu ada jejak Sunan Giri pada masa sekarang yang masih ada. Yang pertama ada Masjid Agung Demak yang dibangun oleh Sunan Kalijaga. Kenapa Masjid Agung Demak? Karena Sunan Kalijaga sebelum mendirikan Masjid Agung Demak ini, beliau meminta restu dulu kepada Sunan Giri. Jadi adanya Masjid Agung Demak dikarenakan restu dari Sunan Giri. Kalaupun Sunan Giri tidak merestui, kemungkinan besar Sunan Kalijaga tidak bisa membangun Masjid Agung Demak seperti itu. Kemudian yang kedua ada Masjid Sunan Giri dengan arsitektur joglo yang ada di Jawa Timur. Lanjut kepada bahasan Sunan Kalijaga. Biografi singkatnya, beliau lahir pada tahun 1450 Masehi. Ayahnya bernama Arya Wilotikto yang merupakan Adipati Tuban pada saat itu. Ibunya bernama Dewi Retno Dumila. Kemudian saat dewasa, beliau berguru kepada Sunan Ampel. Nah, nama Kalijaga ini diberikan oleh masyarakat Cirebon karena dahulu beliau memiliki kebiasaan yaitu merampok harta kekayaan orang kaya untuk disalurkan, untuk diberikan kepada orang-orang miskin atau orang-orang yang kurang mampu. Nah, setelah beliau berhenti dari kebiasaannya itu, beliau lebih sering berada di sungai, yang maka dari itu orang sekitar menyebutnya sebagai nama Kalijaga. Kemudian untuk yang selanjutnya, perjuangan Sunan Kalijaga dalam mendakwahkan Islam dianggap berbeda karena memadukan dakwah Islam dengan seni budaya setempat. Salah satunya yaitu pendekatan seni tasawuf yang dituangkan dalam wayang dengan tokoh Punokawan. Nah, jadi menurut sebagian besar orang, perjuangan Sunan Kalijaga mendakwahkan Islam ini berbeda karena dalam kebiasaan orang-orang pada masa itu sedikit demi sedikit disisipkan ajaran-ajaran agama Islam. Contohnya pada saat pementasan wayang yang di situ merupakan salah satu bentuk ajaran agama Islam. Nah, untuk salah satu contohnya yaitu Punokawan. Jadi kalau misal di makalah kan sudah ada, teman-teman bisa dilihat ya. Di situ ada filosofinya, nama-nama Punokawan itu seperti apa. Kemudian selain wayang, dakwah beliau juga menggunakan gamelan, tembang, ukir, dan batik yang pada saat itu sedang populer. Untuk tantangan peran prestasi dari Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga berperan dalam pendirian Masjid Agung Demak yang merupakan pusat agama terpenting di Jawa dan memainkan peran besar dalam upaya menuntaskan Islamisasi di seluruh Jawa pada masa itu. Kepandaian yang dimiliki Sunan Kalijaga ialah mampu memasukkan pengaruh ajaran Islam ke dalam kebiasaan orang Jawa. Nah, untuk hambatan atau tantangannya, yaitu Sunan Kalijaga berpikir keras untuk mencari metode yang tepat agar bisa mengislamkan masyarakat banyak tanpa paksaan. Jadi beliau berpikir bagaimana caranya agar orang-orang bisa masuk agama Islam tanpa ada rasa terpaksa di dalam hati. Jadi beliau berpikir untuk menyisipkan sedikit demi sedikit ajaran agama Islam ke dalam kebiasaan mereka. Contohnya dalam penokohan wayang seperti itu. Kemudian setelah mendapatkan ide, sebagian wali tidak sependapat tentang metode dakwah yang hendak digunakan karena pada saat itu wayang menyerupai manusia. Kemudian Sunan Kalijaga mencari jalan keluar agar bagaimana caranya wayang tetap bisa beliau gunakan sebagai metode, yaitu dengan merubah sedikit demi sedikit bentuk wayang, yaitu merubah kaki dan tangan agar menjadi panjang, hidung menjadi panjang, dan muka agak dirubah menjadi hewan agar tidak menyerupai ataupun tidak mirip dengan manusia. Kemudian selanjutnya untuk peninggalan Sunan Kalijaga yang
Pertama ada seni pakaian, seni suara, seni ukir, beduk atau jidor masjid, kemudian ada grebek maulud, dan ada wayang kulit. Jadi seni pakaian di sini beliau merupakan orang yang pertama kali mengenalkan baju takwa kepada masyarakat. Lalu setelah itu disempurnakan oleh Sultan Agung, yaitu dengan ditambahi dengan keris dan rangkaian lainnya. Kemudian bajunya sampai saat ini masih bisa kita jumpai dan bahkan diangkat oleh masyarakat Jawa menjadi pakaian adat. Juga sering digunakan pada acara-acara pernikahan. Nah, yang kedua ada seni suara. Jadi seni suara di sini Sunan Kalijaga menciptakan tembang-tembang yang di dalamnya ada ajaran agama Islam seperti dandang gulo, lir-ilir, dan gundul-gundul pacul. Kemudian untuk seni ukirnya, pada seni ukir di masa itu sebagian besar ukirannya yaitu bermotifkan manusia dan binatang. Kemudian Sunan Kalijaga memodifikasi merubah ukiran pada masa itu dengan motif dedaunan, bentuk guyor atau alat menggantungkan gamelan dan bentuk ornamentik lainnya yang sekarang dianggap sebagai seni ukir nasional. Kemudian yang selanjutnya ada beduk atau jidor masjid. Jadi Sunan Kalijaga merupakan pencipta dari beduk atau jidor masjid. Beliau memerintahkan salah satu muridnya untuk membuat beduk atau jidor masjid yang berfungsi untuk memanggil orang-orang agar sholat berjamaah di masjid. Kemudian selanjutnya ada grebek maulud. Grebek maulud ini merupakan pengajian akbar yang diselenggarakan oleh para wali di Masjid Demak pada masa itu, yang diprakarsai oleh Sunan Kalijaga untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada wayang kulit. Ya, seperti yang kita tahu ya, pada umumnya wayang kulit merupakan ciptaan Sunan Kalijaga yang masih ada dan masih tetap eksis dipentaskan sampai saat ini. Nah, oh iya, tambah satu lagi yaitu Masjid Agung Demak sendiri ya, Masjid Demak yang masih bisa kita jumpai, masih bisa kita kunjungi di Demak sekarang kan masih ada. Itu juga merupakan salah satu peninggalan Sunan Kalijaga. Nah, untuk slide terakhir ibrohnya dari Sunan Giri, kita seharusnya tidak mengedepankan ilmu agama tapi sampai melupakan pengetahuan umum. Jadi kalau bisa ilmu agama dan juga pengetahuan umum itu berjalan secara berdampingan tanpa mengalahkan salah satunya. Kemudian untuk Sunan Kalijaga, beliau memiliki sikap toleransi dan tenggang rasa yang amat tinggi dan tidak pandang bulu dalam memperlakukan orang. Hal ini terbukti beliau dalam berdakwah karena beliau berdakwah tidak hanya untuk pejabat atau petinggi-petinggi saja, tetapi juga berdakwah sampai pada rakyat jelata ataupun rakyat miskin. Baik teman-teman, cukup sekian dari saya. Yang pasti banyak kekurangan, mohon maaf ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.